Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Sukabumi. Nama saya Yani Nur Aini dari SDN Sempur Jaga, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Saya bersama rekan saya. Perkenalkan, saya Sep Muhammad Misbahuddin dari SMP Islam Al Anhar Cisaat. Perkenalkan, nama saya Hasanah dari SD Negeri 3 Kecamatan Saat, Kabupaten Sukabumi. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual 2023 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Awet ya. Siap, mangga. 2023 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Pada kali ini saya Yani Nur Aini berperan sebagai supervisor atau pengamat, dan rekan saya Pak Asep Misbudin berperan sebagai host, dan saya dan Ibu Ana berperan sebagai coach. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana nih kabarnya Pak Asep? Alhamdulillah Ibu baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Asep. Oh iya Pak, hari ini Bapak akan melakukan coaching pada Ibu Ana ya Pak ya? Iya Ibu, betul. Oke Pak, sebelum proses coaching ini Bapak ada sedikit yang perlu kita obrolkan dulu ya. Boleh ya Pak ya? Siap Ibu, mangga, boleh. Oke, baiklah. Oke, nanti Bapak dalam coaching ini akan berperan sebagai coach, dan Ibu Ana berperan sebagai coach. Nah, nanti saya akan mengamati Bapak. Nanti saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Saya akan mengamati apakah langkah-langkah coaching itu sudah sesuai dengan alur kita sebelumnya ya. Nah, lalu kemudian saya juga akan mengamati apakah Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan tata ujian yang disampaikan oleh coach. Nah, saya juga akan menanyakan Pak dan mengamati respons serta jawaban dari coach. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bapak? Nah, jangan sampai Pak ya. Nah, nanti Bapak harus menyesuaikan dengan sistem coaching ya Pak ya. Dan diantaranya ada pembukaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses observasi, kita berdua ini dari saya ada pertanyaan dulu buat Bapak. Boleh ya Pak ya? Siap Ibu, mangga silahkan boleh. Oke, untuk pertama saya mau bertanya nih Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kalau ditanya seperti itu, tentu sih saya ingin mengembangkan keseluruhannya ya Bu ya. Ketiga kompetensi yang ada di sini, saya ingin bisa untuk hadir penuh, terus mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya gitu. Kalau ditanya seperti itu sih Bu. Oh, baik. Berarti Bapak ingin mengembangkan ketiga kompetensi yang ada di sini ya Pak ya? Nah, dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Nah, di antara ketiganya ini Bapak kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan pada kompetensi ini yang mana Pak? Kalau lebih spesifik lagi, sepertinya saya ingin lebih kepada untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach nanti, dan juga saya akan mencoba untuk mendengarkan secara aktif ya Bu. Mungkin seperti itu sih. Oh, baik. Berarti yang lebih spesifiknya yang ingin dikembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach. Begitu ya Pak ya? Iya Ibu, betul. Seperti itu. Oke lah Pak, kira-kira nih indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bapak itu seperti
apa sih, Pak? Indikator yang ingin saya ini kan itu, misalkan saya ingin melihat apakah Koci nanti sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapinya itu, atau nanti juga Koci apakah sudah memiliki rencana aksi yang akan dilakukannya. Mungkin seperti itu sih, Bu. Oke, baik. Jadi kuncinya adalah saat Koci sudah menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi, dan Koci juga sudah memiliki rencana hal apa yang akan dilakukan nantinya, begitu ya Pak ya? Ya, ya betul Ibu. Kurang lebihnya seperti itu sih yang ingin saya ini kembali gali itu. Baiklah Pak, terima kasih untuk jawabannya dan nanti silahkan Bapak melakukan proses coaching dan saya akan mengamati ya Pak ya. Lakukan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching, setelah Bapak selesai melakukan coaching, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Bisa kan ya Pak? Siap Ibu, bisa itu. Bisa diatur. Oke, silahkan Pak, Bapak bisa melakukan proses coachingnya. Ya, makasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Pak Asep. Pak Asep sendiri apa kabar hari ini, Pak Asep? Alhamdulillah baik juga Bu ya. Oh iya Bu, ngomong-ngomong katanya ada yang mau dibicarakan ya dengan saya ya? Iya Pak Asep, ini loh Pak Asep, saya mau sedikit cerita. Bisa kan ya Pak ya? Boleh dong, silakan. Apa nih Bu yang mau diceritakannya Bu? Ini Pak Asep ya, begini nih. Kan sebenarnya saya ini ada masalah yang terkait dengan pembelajaran di pelajaran saya Pak Asep ya, pendidikan agama Islam ya Pak Asep di kelas saya itu Pak. Kebetulan nih Pak Asep untuk hari ini tuh saya itu kebagian mengajar di kelas 1 Pak Asep dan masih ada sebagian siswa yang belum biasanya kelas 1 itu kan yang belum bisa baca ya Pak Asep ya, belum menulis juga. Jadi hal inilah yang menjadikan siswa saya kurang antusias dan kurang semangat Pak Asep dengan pelajaran PAI sehingga berdampak terhadap nilai nanti yang didapat anak itu kurang Pak Asep. Oh, jadi begitu ya. Jadi kalau menurut Ibu nih, kira-kira apa tuh yang menyebabkan nilai anak itu jadi kurang baiknya Bu? Kalau menurut saya ya Pak Asep karena tadi itu Pak siswa yang kurang semangat, kurang antusias itu ya jika pelajaran PAI khususnya saya kan di sini mengajarnya secara klasikal ya Pak Asep ya. Jadi ketika saya memberi penjelasan kepada murid-murid saya, berarti saya itu kepada murid bahwa murid itu harus diam, tidak boleh berisik. Pak Asep istilahnya di kelas itu hening ya Pak Asep supaya kita enakan menerangkannya. Terus juga kemudian saya itu menjelaskan saya baru bisa menjelaskan dengan runtut ya dengan enak lah menjelaskan seperti itu. Lalu saya menggunakan masih buku paket dan buku pegangan guru saja Pak Asep seperti itu. Jadi ya baiklah dipahami ya. Iya mungkin kebetulan juga ya waktu kita ini sebetulnya terbatas sih. Jadi sebetulnya apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita kali ini? Ya tentunya atuh Pak, saya berharap dengan adanya obrolan ini bisa mendapatkan solusi dan masukan dari kegiatan kita hari ini. Terus juga ada solusi bagi murid-murid saya di kelas supaya mereka bisa lebih menyukai pembelajaran PAI ini, lebih antusias dan bisa memahami materi yang akan saya sampaikan juga, begitu Pak. Oh, berarti Ibu ingin mencari solusi agar anak itu bisa paham dan menyukai pelajaran Ibu ya. Ya. Maaf Bu nih, kalau boleh saya tanya ya, bagaimana sih proses Ibu saat mengajar di kelas itu? Apakah menggunakan metode atau media seperti apa gitu, ataupun kayak gimana gitu Bu, kalau boleh saya tahu?
Biasanya Pak, kalau saya ketika mengajar itu ya, kalau media sama metode saya menggunakannya ya dengan menggunakan model klasikal ya Pak. Jadi murid saya itu banyak, jadi saya itu kepada murid itu harus mendengarkan ketika saya mengajar, terus juga ya seperti ceramah lah Pak ya, kalau guru agama itu biasanya kan menggunakan ceramah. Dan untuk media, saya belum banyak menggunakan media, saya hanya menggunakan buku yang ada, yaitu buku paket dan buku pegangan guru, Pak Asep, seperti itu. Begitu. Nah, kalau boleh tahu juga saat ini sedang materi apa ya, Bu? Untuk saat ini saya mengajar tentang materi tentang rukun iman, Pak Asep, tentang rukun iman. Jadi saya tuh murid menuliskan arti rukun iman, terus juga menyebutkan nama-nama rukun iman dan menuliskannya di buku tulisnya masing-masing seperti itu, Pak Asep. Baik, baik, baik. Nah, kalau seperti itu, menurut Ibu nih, anak-anak itu yang menyukai dan memahami materi itu yang seperti apa ya? Jadi bisa Hmm. dijelaskan nggak sama Ibu? Bagaimana ya Pak ya? Kalau menurut saya murid yang menyukai materi itu ya yang menyukai itu yaitu berarti murid yang antusias ketika belajar, senang, terus merasa ketagihan juga dengan belajarnya, serta paham akan materi yang akan apa disampaikan yaitu materi tentang rukun iman itu ya tadi. Terus juga siswa bisa menyebutkan apa rukun iman macam-macamnya, juga bisa apa nantinya bisa memahami juga makna-maknanya seperti itu Pak. Seperti itu ya. Oke, oke bisa dipahami. Jadi idealnya ini Bu, murid yang menyukai dan memahami materi itu seperti yang barusan Ibu jelaskan kan ya, antusias anak itu dan fokus mengikuti pelajaran, lalu juga bisa memahami materi. Nah, kira-kira kalau misalkan di level nih Bu, kalau Iya. misalkan di level, kira-kira anak Ibu sekarang itu kalau di level 1 sampai 10 dari pemahaman, menyukai, antusias sudah itu, kira-kira berada di level berapa ya Bu ya? Kalau hasil pengamatan yang saya amati ketika di kelas ya Bu, Pak maaf, rata-rata mereka berada di level 6 Pak. Memang sih Pak ada beberapa murid yang senang juga pada PAI dan memahami materi tersebut karena mungkin dia sudah bisa membaca sendiri, bisa terus selain itu juga bisa memahami apa yang saya jelaskan. Jadi ada juga sih Pak yang udah ada di level di atas 6. Oh, bagus. Jadi kalau menurut Ibu rata-rata itu masih berada di level 6 ya, seperti itu. Iya. Nah, apakah ada kemungkinan murid-murid Ibu tuh untuk meningkat levelnya atau bahkan sampai level 10? Ya mungkin bisa saja ya Pak ya untuk apa memahami materi tadi itu berada bisa di level 10. Tapi jika untuk menyukai pelajaran PAI-nya itu sendiri mungkin baru bisa dinaikkan apa dari level 6 itu bisa ke level 8 dulu lah karena itu kan butuh proses yang panjang juga, butuh kesabaran juga ya Pak ya untuk supaya murid-murid itu bisa menyukainya. Iya, iya, pasti sih ya, seperti itu. Berarti sekarang baru level pertengahan lah Bu ya. Nah, Betul. menurut Ibu nih, apa sih yang bisa dilakukan untuk membantu murid-murid itu supaya mencapai level tertinggi gitu? Mm-mm. Jadi begini ya Pak ya, saya kan pernah juga mengajar pelajaran PAI dengan apa hampir materi yang sama ya di kelas yang lain dengan cara menampilkan misalkan di sini selain menampilkan video dengan nyanyian juga, terus juga menggunakan kartu kata juga ya Pak ya, dan mereka di sana terlihat antusias, senang Pak ketika mengikuti pelajaran itu. Nah, kalau misalkan anak-anak itu sudah senang, sudah antusias dengan pelajaran yang menampilkan tampilan seperti itu, lalu rencana itu ke depannya apa yang akan dilakukan?
Kedepannya mungkin saya akan membuat video pembelajaran yang lebih menarik juga, menggunakan kartu kata juga ya Pak ya. Kita membuat kartu dengan nama-nama rukun iman, nanti kita berikan pada anak-anak. Terus juga saya ingin mencoba juga dengan menggunakan permainan puzzle Pak kepada siswa sesuai dengan nanti karakter dan kebutuhan siswa saya Pak. Wah, itu bagus itu Bu. Ibu mungkin bisa membuat video pelajarannya. Iya Pak, nanti saya akan coba membuat video pembelajarannya juga. Mungkin nanti saya juga akan tambah dengan media-media lainnya ya Pak ya, seperti tadi menggunakan kartu kata atau juga dengan permainan-permainan atau dengan nyanyian-nyanyian ya Pak ya, seperti itu. Dan untuk penilaiannya nanti saya akan berikan juga nanti eh, anak-anak mengamati gambar-gambar itu ya Pak ya, mungkin ya gambar-gambar tentang rukun iman ya, ataupun juga nanti dari video-video tersebut pun dengan nyanyian-nyanyian tentang rukun iman, seperti itu mungkin Pak. Wah, bagus itu Bu. Menurut Ibu nih, apa ukuran keberhasilan dari rencana ini? Nah, untuk ukuran keberhasilan anak-anak itu tentunya anak-anak senang ya Pak mengikuti pelajaran PI ini, antusias, lalu anak-anak itu bisa memahami materi dengan baik, begitu juga nanti anak-anak tuh selalu istilahnya ketagihan gitu Pak dengan pembelajaran yang saya nanti sampaikan pada anak-anak tersebut. Rencananya sudah baik ya Bu ya ini ya. Tapi Hmm. apakah menurut Ibu ini akan ada kendala nanti saat pelaksanaannya? Pasti Pak, kalau kendala pasti ada ya Pak ya. Setiap apapun yang kita lakukan pasti selalu ada kendalanya begitu. Karena untuk membuat misalkan video pembelajaran ataupun kita membuat puzzle itu, kita membuat media-media yang lain pendukungnya itu pasti Pak selalu ada kendala. Nah, bisa disebutkan mungkin apa sih kendalanya? Seperti apa gitu kendalanya? Nah, pas selain misalkan kita butuh peralatan juga ya Pak ya, peralatannya juga yang memadai. Nah, kita perlu waktu yang panjang, waktunya tidak bisa sekaligus bisa jadi. Jadi kita harus ya waktunya berarti tidak bisa sehari ya, kita membutuhkan itu Pak. Hmm, tidak bisa instan berarti Bu ya. Nah, Iya. kira-kira perlu waktunya berapa lama ini Bu untuk melakukannya? Persiapan di sini. Nah, untuk mempersiapkan hal seperti itu bisa sepertinya 2 atau sampai 3 hari saya membutuhkan waktu untuk melakukan semuanya, Pak. Hmm, apakah ada seseorang nantinya yang bisa membantu Ibu atau mungkin memang Ibu sudah bisa membuatnya sendiri ini semua? Iya itu Bapak, karena kalau dilakukan sendiri mungkin ya selain tadi kerepotan juga ya, juga kan pasti mungkin nanti saya harus berkolaborasi dengan teman-teman guru yang lain, baik itu dengan guru kelasnya juga, supaya nanti ketika saya eh, berikan kepada anak-anak itu bisa menghasilkannya yang lebih baik, lebih bervariasi, yang lebih menarik, seperti itu Pak. Oke, sebentar. Kira-kira nih Bu, kapan Ibu bisa menerapkan ini di kelas? Mungkin karena kan saya itu masuknya seminggu sekali ya Pak ya, jadi nanti akan saya terapkan untuk ini di minggu depan ketika pelajaran saya di kelas 1 lagi Pak. Baik, Ibu. Semoga semua gagasan dari Ibu yang Ibu ingin terapkan nanti ini itu menghasilkan anak-anak bisa lebih menyukai dan lebih antusias lagi ya Bu ya terhadap pelajaran Ibu. Amin, amin. Terima kasih Pak Asep. Iya, baik Bu. Mungkin cukup sampai sini dulu saja ya Bu ya kita ngobrol-ngobrolnya. Lalu apa yang sudah Ibu dapatkan dari kegiatan kali ini kalau boleh saya tahu? Alhamdulillah Pak, setelah kita ngobrol tentang pemasangan saya bisa lebih
termotivasi dan bisa menemukan pencerahan, solusi bagaimana saya mengajar nanti ke depannya supaya siswa itu lebih antusias, lebih senang dan tertarik dengan pelajaran saya yaitu pendidikan agama Islam ya Pak ya. Semoga nanti anak-anak bisa lebih semangat, lebih fokus, dan saya juga nanti bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat persiapan atau video pembelajaran dan media pembelajaran yang lainnya yang harus disiapkan untuk pembelajaran ke depan seperti itu. Amin, amin, amin. Semoga semuanya tercapai dan lancar ya Bu ya. Pokoknya semangat lah untuk Ibu proses ke depannya. Dan mungkin nanti ke depannya kalau misalkan Ibu butuh support lagi atau apa-apa lagi, jangan sungkan ya untuk hubungi saya. Dan tentunya juga saat ini semua sudah Ibu laksanakan, jangan lupa kembali lagi ke saya, coba sih ceritakan pengalaman Ibu tentang hal-hal mereka yang nanti Ibu dapatkan kelak ya. Tentu Bapak, nanti saya akan kembali ke Bapak untuk merefleksikan apa yang sudah lakukan kepada Bapak ya Pak. Terima kasih ya Pak atas masukan dan motivasinya. Iya Ibu, sama-sama. Baik Bapak, kita akhiri ya. Oke Bapak, mungkin cukupan ya Pak. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, tadi Bapak sudah selesai melakukan coachingnya ya Pak ya dengan Ibu Ana. Apakah berjalan dengan lancar Pak nih coachingnya Pak? Alhamdulillah Bu ya, ya meskipun agak gimana tapi alhamdulillah sih berlancar dengan baik. Oke. Nah, setelah melakukan observasi kegiatan tadi, ada beberapa hal nih Pak yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Boleh Ibu, mangga, mangga. Nah, baik, pertanyaan pertama nih ya Pak ya. Apa yang sudah didapatkan oleh Bapak pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bapak? Tadi selama coaching itu saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta yang saya pahami ya Bu ya. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coach itu sendiri untuk menemukan solusi dari permasalahannya dan bagaimana cara saya menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari kata kunci coach itu sendiri sih Bu. Oh, baik. Berdasarkan apa yang Bapak sampaikan barusan ya, Bapak sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta. Ini juga sesuai dengan apa yang saya amati ya Pak ya. Nah, ada beberapa catatan untuk Bapak nih ya Pak ya. Bapak sudah berhasil benar untuk Bapak sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu Bapak sudah menanyakan tujuan pada coaching, lalu Bapak juga mengidentifikasi permasalahan. Kemudian Bapak juga menstimulus coaching untuk bisa membuat rencana aksi dan juga Bapak sudah berhasil mengarahkan coaching untuk penumbuhan rasa tanggung jawabnya agar rencana aksi tersebut bisa berjalan dengan baik. Nah, catatan saya nih Pak ya, tadi mendengar percakapan Bapak dengan Koci, Bapak itu sudah fokus, sudah hadir penuh, Bapak sudah mendengarkan aktif ya Pak ya, dan menurut saya juga Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari Koci tadi. Nah, kedepannya nih Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak tingkatkan, Pak? Tentunya secara umum saya ingin full ya, keseluruhan kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu agar kelak saya bisa memahami bagaimana coaching dengan alur tirta ini jauh lebih baik lagi gitu Bu. Oke, baiklah Pak ya. Jadi kedepannya Bapak ingin lebih baik lagi dalam melakukan coaching ini dengan alur tirta ya Pak ya. Betul. Nah, semoga kedepannya lebih sukses ya Pak ya untuk coachingnya. Terima kasih untuk hari ini Bapak sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya apresiasi dan saya akhiri ya Pak ya perbincangan kita hari ini.
Terima kasih untuk kesempatannya dan waktunya juga ya Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih juga Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.